Kepala Staf Presiden Muldoko tak semestinya terlibat dalam penggalangan Kongres luar biasa Partai Demokrat. Langkah politik itu bisa membahayakan dan bisa ditafsirkan bahwa pemerintahan Joko Widodo akan membentuk partai politik. Jika berhasil, kontrol terhadap kekuasaan pemerintah akan semakin lemah. Saya Anton Septian, inilah Opini Tempo. Demokrat bersama PKS dan PAN merupakan kekuatan yang masih tersisa di luar parlemen. Proporsi kursi mereka di DPR mencapai 26%. Jika 9% kekuatan Demokrat itu bisa diambil alih, maka oposisi semakin tak berarti. Disinilah bahaya manuver Muldoko untuk publik. Demokrasi Indonesia akan terancam jika tidak ada lagi kekuatan pengimbang di luar pemerintah. Penguasa bisa dengan mudah mengeluarkan berbagai kebijakan yang merugikan publik. Atau sebaliknya, menyingkirkan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Kecenderungan itu sebenarnya sudah terlihat sekarang, ketika Demokrat masih berada di luar kekuasaan. Kita tahu bahwa pemerintahan Jokowi membangun pemerintahannya dengan merangkul hampir semua kekuatan politik. Ia membagi-bagikan kursi atau kue kekuasaan demi alasan stabilitas. Ia bahkan memasukkan Prabowo Subianto, lawannya di Pilpres 2019, dan Partai Gerindra, partainya Prabowo, ke dalam pemerintahan. Pemerintahan Jokowi juga mempunyai sejarah panjang dalam memasuki permainan politik sejumlah partai. Kita tahu sebelumnya hal ini pernah terjadi di Golkar dan juga di P3. Kepemimpinan partai-partai itu pun dipegang oleh mereka yang seolah-olah mendapatkan restu dari pemerintah. Kini usaha serupa juga terlihat di Demokrat melalui Muldoko. Mantan Panglima TNI itu memang menyatakan bahwa Jokowi tidak terlibat dalam langkah politiknya. Tapi sejarah panjang intervensi yang tadi membuat klaim Muldoko tadi agak sulit untuk diterima. Sebagai pejabat publik, Muldoko memasuki gelanggang perebutan kekuasaan internal partai. Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono memang tidak memuaskan banyak pihak. Tak heran jika kemudian muncul gerilya untuk menyingkirkannya. Muldoko seolah memanfaatkan situasi itu dengan mendatangi sejumlah pertemuan yang diinisiasi oleh kader Partai Demokrat yang kemudian dibuka kepada publik oleh Agus Yudhoyono. Muldoko sebenarnya bisa menggunakan cara yang lebih bermartabat, masuk ke partai itu lalu bersaing menjadi ketua umum. Kita tahu Muldoko menjabat Panglima TNI sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hubungan baiknya dengan pendiri Demokrat itu mestinya bisa memuluskan jalan. Sayangnya, Muldoko mengambil pintu belakang. Kepemimpinan Agus Harimurti pun kini diuji. Ia bukan lagi seorang mayor angkatan darat, pangkat terakhir yang ia tinggalkan ketika ia menjadi calon gubernur DKI pada 2017. Agus juga mesti membuktikan diri bahwa ia memimpin partai bukan karena dia memiliki garis keturunan SBY, sang pendiri partai. Agar berguna bagi demokrasi, ia harus mentransformasikan Demokrat dari partai tokoh menjadi partai basis. Kita tahu, Demokrat merupakan partai yang dibangun untuk mendukung tokoh. Tujuannya waktu itu adalah mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono, pendirinya, menjadi presiden. Partai Gerindra dan Nasdem juga tergolong dalam kelompok yang sama. Adapun kelompok partai kader bisa dilihat dari PKS, PKB, dan juga PDI Perjuangan. Demokrasi yang kuat disokong oleh partai yang kuat dan bisa menjadi alat artikulasi massa, bukan partai yang mengempis seiring hilangnya tokoh patron. Agus Harimurti memiliki kesempatan untuk memperkuat demokrasi itu. Langkah pertamanya, ia mesti menyelesaikan tanpa drama manuver internal pesaingnya yang melibatkan Muldoko.